Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini terkait dengan persiapan setting saldo awal untuk aplikasi ke toko ya. Jadi untuk setting saldo awal ini tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama itu terkait dengan akun ya, yang memang juga harus dipahami bersama. Ini contohnya di usaha Kina Interior dan Construction, di mana sebelumnya sudah membuat akun yang memang nantinya akan dijadikan akun-akun di neraca dan laba rugi di perusahaan Kina Interior dan Construction. Di mana ada kas kasir. Kas kasir adalah di sini adalah kas yang diterima dari pembayaran konsumen yang sifatnya tunai diakui sebagai kas kasir. Kemudian ada kas operasional di mana kas ini merupakan kas pengeluaran yang nantinya dari ajuan-ajuan manajemen untuk biaya operasional. Kemudian ada bank muamalat saving, tujuannya adalah untuk mengakomodir transaksi pemasukan ya, rekening cash in dari seluruh pembayaran tagihan dari klien. Sementara untuk bank muamalat OPR atau operasional itu agar memudahkan kejelasan transaksi, di mana dari bank muamalat saving ketika ada ajuan ditransfer ke bank muamalat operasional yang memang bisa pembayarannya untuk transfer ya, yang untuk pengeluaran. Sementara ketika ada ajuan dana untuk kas operasional atau kas kecil misalnya, eee, ditra di eee, ditarik kemudian dikasih ke bendahara pengeluaran yang sifatnya tunai. Kemudian kalau untuk kas biaya promosi ini jika memang nanti diperlukan, kalaupun tidak nanti bisa disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Termasuk juga kas deposit ini juga bisa disesuaikan. Namun ini bawaan yang memang disiapkan awal. Tapi kalau nanti ada bank-bank lain kita bisa ganti ya untuk akun banknya. Nah, dari seluruh akun yang ada di neraca, tentunya di Aktiva ya, ada kas kasir, kas operasional, bank muamalat, kemudian ada piutang usaha, piutang konsinyasi, ada persediaan barang, nanti pun persediaan barang ini bisa dibagi cabang ya, ini belum disetting ulang ya. Kemudian ada potongan beli dan biaya lain misalnya, dan ada aset tetap nih, ada tanah, bangunan, kendaraan, peralatan. Nah, kemarin sempat ditanyakan terkait dengan kumulasi penyusutan dan biaya penyusutan. Kenapa kok kumulasi penyusutan di kredit, di debit, di kredit, kemudian biaya penyusutan di debit. Itu terkait dengan persamaan akuntansi yang insya Allah nanti akan disampaikan lebih lanjut ya terkait dengan persamaan akuntansi. Nah, kemudian yang dimaksud akumulasi penyusutan karena nanti di bangunan sudah diakui misalnya saldo awalnya 200 juta gitu ya untuk biaya bangunannya. Kemudian kita akui dengan metode garis lurus, bangunan itu akan disusutkan selama 20 tahun gitu ya. Artinya 20 tahun dikali 12 berarti kan 240 bulan. Sehingga nanti nilai dari 200 juta itu akan disusutkan menjadi biaya penyusutan, namun sebenarnya uangnya tersimpan di perusahaan. Kemudian untuk mengurangi nilai dari bangunan di Aktiva, maka muncul akumulasi penyusutan bangunan sehingga nanti ketika ada uang yang ada di kas atau bank senilai akumulasi penyusutan sebenarnya itu merupakan dana cadangan untuk memperbaiki bangunan di masa mendatang. Itu tujuannya ya terkait dengan akumulasi penyusutan. Nah, mungkin ini untuk yang aktiva, kemudian pasiva tentunya dibagi dua ya. Di pasiva itu istilah lama terdiri dari
liabilitas dan ekuitas. Namun di software ke toko ini masih pakai istilah kewajiban dan modal. Seperti itu. Nah, nantinya untuk saldo awal ini jadi masing-masing akun itu perlu saldo kas kasir berapa per periode penetapan saldo awal untuk perusahaan Kinakop. Artinya, ketika nanti Kinakop memutuskan untuk saldo awal cut off-nya per 20 per 1 Agustus misalnya. Berarti menggambarkan kondisi perusahaan baik dari aktiva, kas kasir, kas operasional, bank muamalat operasional dan lainnya termasuk hutang dan modal itu di tanggal 1 Agustus 2025. Artinya kita mengabaikan riwayat transaksi di masa lalu. Jadi terkait dengan laba ruginya kita akui laba per 1 Agustus per 31 Mei per 31 Juli yang nanti akan diakui sebagai laba ditahan di 1 Agustus 2025 seperti itu. Sementara kalau tanggal mundur bisa hanya saja nanti dari tim Kinakop tentunya harus menyiapkan data dari tanggal kapan untuk saldo awalnya. Artinya ketika kesiapan data itu enggak ada, lebih baik cut off di tanggal yang sudah disepakati nantinya gitu, agar memudahkan untuk eee, menyiapkan datanya. Sementara untuk dari masa lalu mungkin apakah juga dari Kinakop ada kesiapan terkait dengan bukti transaksi, riwayat transaksi, sehingga bisa diakomodir untuk persiapan implementasi untuk setup saldo awal. Namun ketika kesiapan itu tidak ada, apalagi tanggal mundur misalnya sampai 2 tahun, lebih baik di luar software aja, namun bukan berarti tidak bisa ya, tinggal kita kembalikan ke Kinakop sendiri gitu. Terlebih juga nanti perlu inputan dari setiap transaksi misalnya dari 2023 gitu ya. Berarti selama tahun 2024 itu harus dicatatkan ulang, tidak boleh ada yang terlewat. Termasuk dengan riwayat transaksi di bank. Artinya ketika penetapan saldo awal di Desember 2023, berarti kita juga harus mencantumkan saldo awalnya per 31 Desember 2023. Saldo awal bank muamalat berapa? Kemudian nanti berarti ketika mencoba menginput selama 1 tahun, maka harus rekonsiliasi bank antara eh, apa yang diinput di ke toko dan riwayat transaksi di bank muamalat. Dan juga yang jadi pertanyaan, apakah yang di bank muamalat juga memang sudah terpisah dengan uang pribadi atau masih campur? Ketika masih campur, biasanya perlu identifikasi lebih lanjut. Apakah ini memang untuk keperluan pribadi atau perusahaan gitu. Dan jika memang cut off sebagai keputusan, misalnya per 31 Mei, per 31 Juli 2025, maka yang kita lihat adalah per 31 Juli. Jadi untuk saldo awalnya adalah per 31 Juli, maka yang lainnya pun mengikuti transaksinya kita berjalan setelah setup untuk implementasinya per 1 Agustus 2025. Hal tersebut akan cenderung lebih mudah dibanding dengan tanggal mundur, apalagi sampai di tahun 2023. Terkait dengan teknisnya mungkin juga perlu disampaikan, tapi nanti juga akan didampingi lebih lanjut ya. Ini hanya gambaran awal bahwa nanti setiap akun yang ada di Aktiva dan di Pasiva, baik itu kewajiban dan modal, nanti kita akan input saldo awal. Meskipun juga nanti ada saldo perkiraan untuk persediaan dengan mekanisme berbeda, namun ini gambaran
yang lebih, mudah